Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng, dan sharing bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Di sini, seperti yang teman-teman perhatikan, kita ada grup yang dimana ini menjadi suatu wadah untuk teman-teman bisa saling berdiskusi, teman-teman bisa saling berkomunikasi dan saling sharing. Dan ini ada grup VIP yang dimana hanya saya yang bisa menyampaikan informasi supaya nanti teman-teman bisa selalu up to date saham-saham apa aja yang menarik yang bisa saya sharekan dan berita-berita apa aja yang penting yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama kita nggak akan pungut biaya apapun, yang penting adalah teman-teman bergabung bersama kita tradingnya bersama Mirai Aset Sekuritas, daripada teman-teman beli grup berbayar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman dicekokin dengan saham-saham yang aneh, terakhir apa? Mindset teman-teman itu memandang capital market nanti jadi rusak, itu yang paling susah, karena yang paling susah diubah itu adalah ketika teman-teman mempelajari suatu hal pertama kali, tetapi metode dan materi yang teman-teman pelajari itu udah salah, itu yang berbahaya, karena ibarat kita sedang membangun suatu pondasi rumah yang bagus, ketika pondasi rumahnya salah, ya mau nggak mau kita akan hancurkan rumah tersebut, baru kita akan bangun kembali. Jadi, pastikan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita dan belajar bareng supaya teman-teman mendapatkan suatu pandangan yang benar untuk bagaimana caranya menjadikan instrumen ini sebagai bisnis teman-teman, ya teman-teman boleh bergabung bersama kita. Nanti di situ kita bisa berkembang dan saya berharap teman-teman bisa trading secara mandiri nanti ke depannya gitu. Oke, nah di sini kita pertama kali membahas komposit indeks IHSG kita. Seperti yang teman-teman perhatikan, kita sudah pernah review komposit kita di video sebelumnya, yang dimana kita sudah tandai bahwasanya komposit kita masih berada di area white space, yang dimana white space itu merupakan area yang sering terjadinya transaksi, dan sebenarnya ini bisa juga kita jadikan area yang dimana domestik masih mengakumulasi marketnya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, memang enaknya kalau kita trading saham ini, kita bisa lihat apakah yang masuk di hari itu atau hari ini adalah foreign atau domestik. Memang di perdagangan hari ini foreign masih outflow sebesar 179 miliar, tapi outflow-nya itu sudah mulai meredah, dan kita perhatikan memang di perdagangan hari ini value transaksi kita masih 11,8 triliun. Biasanya ya transaksi kita itu bisa sampai 15 triliun. Jadi termasuk sepi memang di perdagangan hari ini. Tapi kita yakin dan percayai karena di bulan Desember dari 10 tahun belakangan dia kurang lebih hampir 100%, kalau tidak salah 100%, kalau saya tidak salah. Nanti teman-teman boleh cari referensinya sendiri. Jadi kita mempunyai pandangan yang positif untuk pergerakan Desember ke depannya, yang dimana itu merupakan menjadi suatu hari window dressing atau bulan window dressing. Tapi ketika window dressing itu datang, jangan nanti ketika masuk bulan Desember teman-teman bingung saham apa yang mau teman-teman persiapkan untuk dijual ya ketika terjadinya window dressing. Karena menyambut window dressing itu bukan berarti teman-teman baru beli saham, enggak. Tapi ketika komposit kita atau indeks kita menunjukkan benar-benar berada di area bottoming atau benar-benar berada di area yang best price, ya teman-teman boleh searching saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman koleksi. Beberapa hari lalu saya sudah bahas beberapa saham di video saya yang sebelumnya tentang window dressing. Saya merekomendasikan ada beberapa saham, salah satunya ada BBRI, ada juga kalau tidak salah Telkom, Astra, dan juga UNTR. Dan tiga saham sudah ke-trigger saham-sahamnya, ada BBRI, Telkom, dan Astra sudah ke-trigger area entry-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan barangnya, selamat, teman-teman boleh hold aja sahamnya. Di bulan Desember teman-teman bisa manfaatkan momentum window dressing untuk panen gitu. Jadi ibarat sebuah pohon, teman-teman tuh udah menanam pohonnya, tinggal tunggu masa panennya aja gitu. Jadi teman-teman boleh hold sahamnya gitu. Nah, jadi untuk komposit kita selagi di area ini teman-teman boleh perhatikan saham-saham apa aja yang masih bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi di portofolio. Jangan nanti ketika Desember datang teman-teman bingung nggak punya saham apa aja yang bisa teman-teman panen ketika Desember datang. Di sini teman-teman perhatikan juga nih. Ini histori sebelumnya yang dimana di sini terjadi suatu akumulasi dan harga rally ke atas, terjadi imbalancing, yang dimana di sini foreign baru mulai inflow, teman-teman.
di sini foreign mulai inflow, di sini domestik masuk. Nah, besar kemungkinan nanti historinya kurang lebih akan sama seperti ini gitu. Jadi pastikan ketika indeks kita belum rally ya teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya, itu sangat sayang gitu. Oke. Nah, kita langsung saja saham yang akan kita bahas di video kali ini. Saya sudah rangkum juga supaya tidak terlalu lama videonya. Saham pertama yang akan kita bahas ada saham TKIM. Nah, TKIM ini sendiri juga saya punya barangnya, saya masih hold barangnya, saya punya TKIM dan juga INKP, saya masih hold barangnya dan tadi saya melihat earningnya sudah keluar, laporan keuangannya dia sudah keluar dan sangat memuaskan bagi saya pribadi yang dimana saya mempunyai sahamnya. Nah, di sini kita lihat memang dalam beberapa hari yang lalu dia sudah mulai impulsif, namun beberapa waktu kemudian dia kembali drop, teman-teman. Dia mulai kembali drop, tapi karena earningnya bagus, karena labanya bagus, ya saya yakin dan percaya untuk Tekim ini sendiri masih positif, kita mempunyai view ke depannya gitu. Kita masih mempunyai view yang positif. Jadi teman-teman perhatikan kita menggunakan classical technical analysis yang dimana saya pengguna metode supply and demand ya. Jadi saya pengguna metode supply and demand yang dimana metode ini saya pelajari dari pelajaran forex teman-teman. Saya dulu trader forex. Jadi saya mendapatkan metode ini di pelajaran materi saya di forex. Saya pengguna price action analysis dan saya mengaplikasikannya di saham gitu. Dan saya mengaplikasikannya di saham dan jujur saya rasa lebih worth it ya. Saya lebih worth it menggunakan metode ini daripada metode apapun. Bahkan menggunakan indikator apapun. Itu bukan menjadi suatu hal yang cocok bagi teman-teman, tapi itu metode yang akan saya gunakan setiap kali saya menggunakan analisa, teman-teman. Nah, di sini kita temukan sebenarnya ada sebuah area demand yang kita perhatikan. Memang harganya belum ke-trigger, teman-teman. Dia belum ke-trigger, tapi kemarin tempo lalu kita pernah rekomendasikan sahamnya di area ini. Tempo lalu kita pernah rekomendasikan sahamnya di area ini kurang lebih sebentar ya. Saya adjustment dulu. Saya hapus dulu gambarnya. Saya dulu kalau tidak salah seminggu yang lalu saya pernah rekomendasikan sahamnya di area-area ini. Jadi seharusnya bagi teman-teman yang sudah punya perhatikan sinyalnya, pasti teman-teman entry nih seharusnya. Nah, kita kalau adjustment lagi, teman-teman. Kita kalau adjustment lagi, kenapa? Karena ini merupakan areanya sebenarnya area resistance become support, yang dimana area resistance yang berubah menjadi suatu area support gitu. Tapi di bawah area support ada sebuah area demand level, teman-teman yang dimana demand level ini kebentuk karena dia membreak area resisten ini. Jadi sebelum ini di break, dia membentuk suatu demand di sini. Ketika dia membentuk suatu demand, baru dia mampu break, teman-teman. Jadi sebenarnya area yang paling bagus itu adalah area ini. Tapi kita nggak bisa harapkan dia sampai ke area ini, teman-teman. Karena kita bukan nggak bisa harapkan ya, tapi kalau kita lihat dari laporan keuangannya tadi keluar, kemungkinan besar dia akan rally, kemungkinan besar begitu. Jadi kalau seandainya besok dia terjadi suatu koreksi atau besok teman-teman harganya belum terlalu jalan, ya teman-teman boleh entry bagi teman-teman yang ingin dapat barangnya dan ya stop loss-nya juga kecil hanya sebesar 4,3%. Stop loss-nya kurang lebih hanya 4,3% kalau di harga open besok teman-teman ingin masuk karena kita nggak bisa harapkan dia masuk ke 7.600 gitu karena ya laporan keuangannya keluar bisa jadi memang nggak semua saham laporan keuangan keluar harga langsung rally bahkan ada kebanyakan sekarang dibanting gitu kebanyakan sekarang dibanting contoh BBRI ya BBRI teman-teman perhatikan tuh laporan keuangannya bahkan bagus tapi sahamnya malah dibanting gitu sahamnya malah dibanting tapi besoknya malah mulai rally lagi sahamnya. Nah sekarang teman-teman bagi yang belum punya barang teman-teman perhatikan aja besok. Kalau seandainya besok dia dikasih bantingan lagi, ya itu jadikan kesempatan untuk teman-teman coba entry di Tekim gitu. Teman-teman jadikan jadikan momentumnya untuk entry di Tekim karena ya dari value-nya itu murah gitu. Dari value-nya itu murah dan price action-nya juga mendukung kita untuk entry. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik atau enggak gitu. Jadi untuk stop loss ya teman-teman bisa letak di 7.400, kurang lebih di area 7.400. Kalau seandainya harganya break dan close di 7.400 atau di bawah 74 kita katakan 7375 deh. 7375. Nah, baru teman-teman bisa cut loss. Overall masih menarik teman-teman karena jujur saya pribadi targetnya ini di atas 10.000 sebenarnya. TP1 saya setidaknya 9.000 untuk Tekim ini. TP1 saya setidaknya 9.000 gitu. Nah, kalau teman-teman yang ingin trading cepat perhatikan aja 8450 saya rasa bisa dapat untuk TP cepatnya gitu. Oke. Itu untuk Tekim. Selanjutnya kita lihat ada Samwir. Kita lihat Samwir. Nah, untuk WIR sendiri
kalau teman-teman perhatikan memang dari IPO saham ini rally sangat kencang. Teman-teman perhatikan dia rally di pump baru sekarang dia sudah terjadi suatu distribusi. Kalau Do teori katakan ini merupakan area yang distribusi. Nah, kita lihat secara lebih detail, kita lihat dari secondary bahkan minor trendnya, kita temukan memang pergerakan harga yang membentuk suatu pola yang seperti ini. Teman-teman bisa temukan ada sebuah divergence. Teman-teman sebenarnya nggak perlu lihat indikator, teman-teman bisa temukan, oh terjadi sebuah divergence gitu. Nah, benar aja terjadi sebuah divergence, saya hapus dulu indikatornya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah terlalu sering nengok market, teman-teman lihat pergerakan yang kurang lebih seperti ini, ya teman-teman bisa simpulkan akan ada terjadi sebuah divergence di indikator gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, saya lihat time frame yang lebih kecil, saya turunkan ke H4. Di sini kalau kita perhatikan, ini sebenarnya jujur masih menarik untuk eh, Weir sendiri. Kalau kita perhatikan sebentar ya, saya adjustment dulu gambarnya. Kenapa saya katakan menarik? Tapi teman-teman harus mengerti ketika teman-teman trading di saham yang seperti ini, ya teman-teman harus mengerti resikonya. Jangan nanti teman-teman trading di saham-saham yang seperti ini, teman-teman nggak ngerti resikonya, bahkan nggak berani cut loss ya. Itu sama aja sangat disayangkan nantinya, teman-teman gitu. Sebentar saya hapus dulu gambarnya. Sorry, saya hapus dulu WhatsApp-nya supaya tidak mengganggu. Di sini teman-teman perhatikan aja, sebenarnya sih kita butuh konfirmasi ya. Kita tinggal butuh konfirmasi, yang dimana konfirmasinya dia wajib ada sebuah demand mulai masuk. Karena kalau seandainya demand belum masuk, teman-teman langsung entry, ya sangat berisiko gitu, sangat berisiko karena kita nggak bisa harapkan kita langsung masuk gitu. Karena kalau kita masuk ternyata supply-nya masih kuat ya, itu bisa jadi forecast kita salah gitu. Teman-teman perhatikan aja begini, kita contoh begini. Besok misalnya nih teman-teman tertarik untuk uh, WIR nih, teman-teman tertarik untuk WIR, sebentar saya lihat seperti ini. Teman-teman tertarik untuk WIR nih. Nah, teman-teman lihat aja besok. Kalau seandainya WIR ini mampu bermain di atas 230, kita katakan harganya mampu bertahan di atas 230, teman-teman bisa spekulasi. Tapi kalau seandainya harganya langsung break dan close di bawah 230, yang jangan dulu entry. Kenapa? Sebenarnya kalau teman-teman mempelajari chart pattern, ini merupakan chart pattern yang namanya following wedge, teman-teman perhatikan. Dan yang paling menarik adalah, kalau kita baca ini 0, ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini kita katakan 5. Nah, ini dia sudah 5 gerakan, teman-teman. Ini dia sudah 5 gerakan. Kemungkinan besar dia akan rally. Tapi yang kita butuhkan adalah konfirmasi. Yang kita butuhkan adalah konfirmasi. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi di saham ini, perhatikan aja besok di market. Kalau seandainya open market nih, kita katakan di sesi 1, dia mampu bermain di atas 230. Kita katakan dia mampu bertahan. Dia mampu bertahan di atas 230. Ya, teman-teman bisa spekulasi. Teman-teman bisa spekulasi. Tapi kalau seandainya spekulasinya rupanya harganya didorong ke bawah, di bawah 230, ya berarti forecast kita gagal ya. Forecast kita nggak sesuai plan atau forecast kita nggak sesuai dengan pergerakan market, ya teman-teman wajib cut loss gitu. Nah, kemungkinan besar kalau seandainya dia break, teman-teman, kita lihat aja kurang lebih di 618. Kurang lebih di 618, kurang lebih di 294. Karena kemungkinan besar dia akan ke sini. Nah, Nah, kalau kita bicara Elliott Wave, kalau kita bicara Elliott Wave, kita katakan ini adalah 5. Kita katakan di 5 besar. Kita persingkat ini adalah 5 besar. Nah, kemungkinan besar dia akan buat ABC. Nah, ABC-nya bagaimana? Ya, kita katakanlah kita singkat ini adalah A, ini B, kemungkinan besar ini adalah C gitu. Baru terjadi sebuah eh, antara akumulasi atau distribusi, baru rally, baru kita bisa katakan satu, atau dia rally-nya ke bawah, drop-nya ke bawah, baru kita katakan 1, 2, 3 gitu. Bisa jadi, teman-teman. Kita butuh informasi yang lebih banyak ya. Kita nggak view dulu analisanya sejauh itu, tapi yang kita view untuk short term-nya, teman-teman perhatikan di sini. Dia menarik, kenapa? Kalau teman-teman mempelajari chart pattern itu sebenarnya teman-teman juga harus kuasai ya. Let's say kita katakan dia membentuk ascending triangle. Teman-teman jangan konfirmasi bahwa dia membentuk suatu ascending triangle tuh ketika belum ada terjadi suatu gerakan. Kenapa? Yang saya pelajari teman-teman, ketika terbentuk suatu chart pattern, teman-teman harus perhatikan. Misalnya nih, ascending triangle, perhatikan kalau seandainya udah membuat 3 gerakan atau 5 gerakan, di situ baru teman-teman bisa entry. Misalnya gini, misalnya kita katakan weird, dia membentuk sebuah pola rising wedge nih. Nah, ketika dia membentuk sebuah pola rising wedge, teman-teman saya sarankan validnya itu tunggu dia membuat 5 gerakan. Ini gerakan 1, 2, 3, 4, 5, baru teman-teman bisa entry gitu. Atau misalnya penan, kita katakan, let's say kita katakan penan.
ketika terjadi sebuah chart pattern penan, teman-teman tunggu dia membentuk sebuah 3 gerakan. Ketika dia membuat 3 gerakan, baru teman-teman bisa entry. Itu lebih validnya, biasanya begitu. Itu chart pattern yang saya pelajari ya. Kalau teman-teman lebih detail mempelajari sebuah chart pattern, apalagi tentang classical technical analysis, teman-teman harus mengerti 5 gerakannya dulu, baru teman-teman bisa entry. Contoh, di WIR, dia membuat 5 gerakan dan itu sudah cukup menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang kita butuhkan adalah demand-nya dulu. Demand-nya harus masuk dulu. Ketika demand-nya baru masuk, baru teman-teman bisa entry. Atau besok, di sesi satu perhatikan aja. Kalau seandainya harganya naik, kita katakan sudah mulai ada perlawanan dari demand, harga bermain di atas 230 ya, teman-teman boleh sikat spekulasi. Tapi kalau harganya break lagi di bawah 230, teman-teman jangan coba-coba nggak cut loss, itu sangat beresiko gitu. Oke, jadi mungkin view-nya jaga short term kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi memang menarik untuk potensinya ada gerakan ke atas, kemungkinan besar sih dia akan kejar level 290 sampai 294 gitu. Oke, itu untuk WIR. Selanjutnya kita lihat sampai gas. Kita lihat sampai gas, bentar ya. Untuk Pegas sebenarnya saya sudah analisa sebelumnya ya. Teman-teman perhatikan, memang kalau saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti. Saya ulangin gambarnya nih, saya ulangin analisanya. Ini top satu, oke? Ini top 2. Kalau teman-teman perhatikan ini top satu, ini top 2. Kita katakan begitu kurang lebih. Ini naik line-nya, teman-teman. Ini naik line-nya. Nah, ini naik line-nya. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Pegas ini, jujur saya lebih baik teman-teman tunggu setidaknya area 1700, teman-teman. Kurang lebih di sini. Kita katakan kurang lebih di 1750 deh, kita katakan. Tunggu kita adjustment dulu, stop loss-nya berapa persen kalau teman-teman entry di sini. Nah, kurang lebih di sini. Jadi masih menarik, stop loss-nya juga kurang lebih 5%. Nah, kalau kita tarik memang dari Fibonacci-nya, dia memang kena di 618 di area ini, tapi jujur saya sendiri melihatnya justru kemungkinan besar dia membuat suatu drop base drop, takutnya seperti itu. Jadi sekarang teman-teman bisa kotakin aja dia seperti ini. Oke, kita kotakin seperti ini. Saya sebentar ya, saya presisikan terlebih dahulu. Sebentar. Kita temukan demand-nya di sini, teman-teman. Sorry, saya adjustment dulu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin entry, nah kurang lebih seperti ini. Sebentar ya, saya presisikan dulu. Nah, saya tandakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry, jujur lebih baik entry di area ini, teman-teman. Lebih baik entry di area ini. Daripada teman-teman entry di area yang sekarang, lebih baik gini. Teman-teman bisa buy on weakness di area bottoming atau buy on breakout gitu. Karena kalau seandainya dia break, ini teman-teman bisa jadikan demand level namanya. Ini teman-teman bisa jadikan demand level. Kalau seandainya dia break di atas area ini. Nah, kurang lebih seperti ini saya paskan dulu. Sorry. Saya paskan dulu. Nah, sebentar ya, saya paskan dulu gambarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry atau watchlist saham Pegas, perhatikan aja kalau seandainya ada break di atas 1835, teman-teman bisa on break buy, on breakout, dan ini teman-teman bisa jadikan demand level. Tapi kalau seandainya dia break ke bawah, teman-teman tunggu dia di area 1730 sampai 1665 gitu. Itu jauh lebih bagus daripada teman-teman entry di sekarang gitu. Karena kita butuh sebuah konfirmasi ya, apakah dia akan rally atau dia akan kejar ke liquidity pool-nya setidaknya di 1730 sampai 1665 gitu. Kalau seandainya dia break di bawah neckline-nya nih, ya double top-nya itu jadi kemungkinan besar dia akan drop ke bawah, teman-teman, gitu. Oke, itu untuk Pegas. Selanjutnya kita lihat sampai PNLF. Kita percepat aja ya, karena takutnya akan memakan waktu yang lebih lama. Untuk PNLF sendiri memang diperdagangkan hari ini terjadi sebuah technical rebound. Di sini terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan. Kalau kita perhatikan di sini terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan. Kita lihat secara minornya dulu. Nah, di sini dia break dari trendline bearish-nya. Teman-teman perhatikan dia break dari trendline bearish-nya. Kita lihat dari time frame H4. Di sini kita temukan ada sebuah demand level. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry ya, kita sarankan lebih konservatif aja, jangan terlalu terburu-buru. Kalau seandainya harganya sudah jalan, ya sudah, teman-teman jangan kejar. Lebih baik kita cari opportunity di saham lain. Itu jauh lebih relevan daripada teman-teman kejar-kejaran dengan saham-saham yang seperti ini gitu.
Nah, saya pribadi jujur kalau seandainya teman-teman ingin entry, setidaknya antri di 450 dan stop loss sendiri cukup di bawah 426 gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, saya sarankan lebih baik antri aja di 450 kita katakan. Sebentar ya, saya presisikan. Nah, antri aja di 450, baru teman-teman bisa entry di PNLF. Kita lihat ada kemungkinan penurunan sebesar 4,5%. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya besok dia turun, ya teman-teman bisa entry gitu. Dan stop loss-nya sendiri cukup gede, teman-teman, kurang lebih ada 6,5%. Jadi sesuaikan dengan resiko, teman-teman jangan sampai nggak ukur resikonya ya. Ketika entry itu jangan sampai teman-teman buta akan potensi keuntungan. Itu yang berbahaya. Kadang, bukan kadang, kebanyakan yang saya temukan itu adalah para newbie atau para trader itu masuk itu dibutahkan dengan potensi keuntungannya, dibutahkan seperti itu. Padahal hal yang paling penting adalah yang bisa bikin teman-teman tuh konsisten di market adalah ketika teman-teman entry, lihat resikonya berapa persen. Ketika teman-teman temukan resikonya kita katakan 6,5%, berapa sih nominal yang bisa teman-teman konversi dengan 6,5% untuk stop loss-nya? Kita katakan 500.000. Nah, berarti teman-teman kurang lebih harus masuk tuh maksimum hanya 8 sampai 9 juta. Jangan lebih. Kenapa? Karena teman-teman tuh udah ukur resikonya. Dan take profitnya minimal teman-teman 1:1. Itu udah minimal kali itu. Kalau bisa 1:1, 1,5 itu jauh lebih baik. Tapi seminimal-minimalnya 1:1, teman-teman. Itu udah paling minimal kali. Karena apa? Karena yang bisa bikin teman-teman konsisten di market itu, yang bisa make money di market itu adalah teman-teman bisa memanage risk to reward ratio. Itu yang paling penting, teman-teman. Setajam apapun analisa teman-teman, tapi nggak pandai memanage risk to reward ratio, ya teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa di market gitu. Karena yang bisa bikin orang make money di market itu karena risk to reward ratio-nya bagus, teman-teman. Itu yang paling penting. Misalnya teman-teman hanya menggunakan metode moving average, kita katakan seperti itu. Ya udah, teman-teman gunakan metode moving average di style teman-teman. Yang paling penting jalankan dengan risk to reward ratio yang konsisten. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman jalankan, teman-teman buat rapot 6 bulan deh. Teman-teman boleh buat rapot 6 bulan dan lihat evaluasinya. Seperti apa? Apakah untung atau salah? Kalau salah, di mana yang salah? Teman-teman evaluasi, perbaiki. Karena yang namanya berbisnis harus seperti itu, teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak ngerti ya. Karena instrumen ini teman-teman jadikan bisnis, ya itu nggak lepas dari untung rugi. Bahkan kita di dunia real aja kita masih ada temukan kerugian dalam perusahaan. Bahkan Goto, Grab, Tokopedia sampai sekarang masih rugi. Bukalapak sekarang secara e-commerce-nya itu sendiri masih rugi. Tapi mereka masih survive. Kenapa? Karena mereka selalu melakukan evaluasi. Nah, sekarang kembali ke teman-teman nih. Teman-teman sebagai owner-nya di dalam bisnis teman-teman. Lakukan evaluasi. Misalnya teman-teman bulan Oktober masih minus. Di mana sih salahnya sehingga portofolio portofolio kita minus? Ya udah, ketika teman-teman tahu kelemahannya, tahu kesalahannya, teman-teman perbaiki. Percaya aja teman-teman. 1 tahun teman-teman konsisten melakukan evaluasi dalam style trading teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman make money. Saya yakin dan percaya teman-teman make money gitu. Oke, itu untuk PNLF. Ukur risknya terlebih dahulu bagi teman-teman yang ingin entry dan perhatikan area entry-nya. Selanjutnya ISAT, kita percepat ya. Takutnya video ini jadi kelamaan. Nah, untuk ISAT sendiri kita perhatikan dari di daily, bahkan kita lihat dulu weekly-nya. Tadi saya udah sempat lihat saham ini memang, dan sebenarnya sih secara tren saham ini secara majority trend teman-teman sudah simpulkan harganya nggak kemana-mana, teman-teman. Nah, di sini kita temukan sebenarnya harganya nggak kemana-mana, dan kalau kita lihat dari daily time frame-nya juga, kita lihat secara minor trend-nya aja berarti, karena secara major-nya itu kita temukan bahwasanya saham ini nggak kemana-mana, dan kita lihat secara minor trend-nya aja nih. Nah, sekarang kita lihat secara minor trend, kita temukan memang ada area support di area-area ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di perdagangan besok di ISAT, ya sah-sah aja teman-teman bisa lakukan, tapi perhatikan kalau seandainya besok harganya breakdown di bawah 6125. Nah, di bawah 6125 ya teman-teman wajib cut loss. Kenapa? Karena berarti dia membuat lower low dari secara minor trendnya. Kemungkinan besar dia akan membuat seperti ini. Oke, nah turun, drop, retest, drop. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry sah saja karena memang dia berada di area support, dan kita lihat stop loss sendiri sekitar, kita katakan 6.075, hanya sekitar 3,5%. Masih oke untuk teman-teman trading kan gitu. Jadi
jaga resionya. Jangan nanti teman-teman temukan resikonya 3,5%, teman-teman nominalnya nggak ukur, malah masuknya 100 juta. Ketika stop loss-nya 3,5%, rupanya resikonya 3,5 juta. Teman-teman nggak rela cut loss, itu yang bahaya gitu. Jadi misalnya resiko 3,5%, teman-teman mau masuk 10 juta, resiko cuma 350.000, ya sah aja, udah entry aja teman-teman, entry aja gitu. Yang paling penting adalah teman-teman tahu risikonya dan ukur risikonya gitu. Oke. Untuk TP ya kita katakanlah 1:1,5, 5%, misalnya teman-teman sudah rally 5% sampai 10%, ya saya sarankan teman-teman bisa TP, karena secara tren teman-teman nggak bisa follow the trend nih, ini saham. Palingan teman-teman bisa tektok-tektok aja, jual di resisten, misalnya di 6.900 TP-nya nih. Kalau seandainya paling jauh, ya 6.900 untuk minor TP-nya, gitu. Oke, itu untuk ISAT. Selanjutnya SMDR, kita percepat. Untuk SMDR sendiri, di sini juga sebenarnya secara teknikal, saham ini nggak menarik ya, teman-teman. Saham ini nggak menarik secara teknikal karena nggak membuat tren yang menarik untuk kita trading kan. Kita nggak bisa follow the trend, kita nggak bisa manfaatkan technical rebound, dan kita lihat ya saya sarankan bagi teman-teman yang ingin beli atau ingin average down, eh, urungkan aja dulu. Saya sarankan urungkan terlebih dahulu. Kita lebih baik menunggu eh, informasi tambahan melalui structure marketnya kebentuk seperti apa. Lebih baik kita menunggu dia mampu membreak high-nya, teman-teman. Ketika dia mampu break high-nya, berarti kita bisa simpulkan demand sudah mulai ngotot di market di saham SMDR nih gitu. Kalau sekarang harganya seperti ini, pergerakan price action-nya seperti ini, ya kita nggak usah terlalu banyak komentar. Lebih baik kita wait and see aja. Bagi teman-teman yang ingin average down, kita tunggu informasi tambahan supaya teman-teman lebih bagus untuk average down. Dengan sekarang nggak ada alasan teman-teman untuk entry bahkan average down dengan kondisi market yang seperti ini, gitu. Oke? Itu untuk SMDR. Selanjutnya INDI. Sebenarnya untuk saham-saham batubara, jujur saya pribadi belum ingin lirik ya. Memang di sini dia dekat demand level, tapi kalau secara structure market kita baca, teman-teman, dari structure market kalau kita baca, dia membuat new low baru. Nah, besar kemungkinan dia akan pullback ke sini baru drop lagi. Jadi saya sarankan sih kalau seandainya dia rally, saya sarankan jadikan momentum itu untuk exit terlebih dahulu. Saya sarankan lebih baik kita entry ketika structure barunya kebentuk, baru teman-teman bisa entry kembali. Daripada teman-teman entry, tapi kita udah baca nih trennya seperti apa. Ketika dia up, ya teman-teman jangan terlalu banyak harap lah. Misalnya gini, karena kita sudah forecast bahwasanya uh, dia akan rally hanya untuk membuat low yang lebih dalam. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Jadi ya manfaatkan aja untuk exit ketika dia pullback ke atas gitu. Jangan teman-teman terlalu banyak berharap yang lebih gitu. Boleh berharap yang lebih, tapi ya ngerti resikonya aja, teman-teman. Kalau saya pribadi sih lebih baik menunggu momentum yang lebih baik baru teman-teman boleh entry. Misalnya begini, dia pullback nih. Kita katakan dia seperti ini. Ya bisa jadi dia membuat double bottom, baru kita entry, baru rally gini. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia membuat pola, kita katakan dia seperti membuat pola rising wedge, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Kita katakan seperti ini. Bisa jadi dia membuat pola rising wedge ketika dia ingin berbalik nih. Bisa jadi seperti ini. Ya kita hitung aja. Misalnya kita katakan, sebentar ya, ini 0, sebentar ya, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Baru teman-teman bisa entry. Dengan posisi sekarang sih, ya saya sarankan bagi teman-teman yang punya barang, manfaatkan technical reboundnya untuk exit terlebih dahulu. Itu saya pribadi. Tapi kembali ke teman-teman, kalau teman-teman punya analisa yang lain, ya sah-sah aja. Saya lebih baik teman-teman tunggu di area bottoming-nya, setidaknya 2.300 gitu. Oke, itu untuk Indi ya, itu untuk Indi. Selanjutnya kita lihat Wika. Wika sebenarnya masih menarik, teman-teman, karena ada beberapa nasabah kita sudah punya barangnya, ada yang di harga 930 bahkan di 925 ini. Saya tahu orangnya, dan sekarang masih menarik untuk teman-teman hold deh. Kenapa? Di sini dia throwback, kita perhatikan di sini dia rally, dia membuat higher low, dia membuat higher high, dia membuat higher low, kemungkinan besar dia akan membuat higher high. Jadi kita masih mempunyai forecast yang sama, dan bagi teman-teman yang belum punya barang, cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena stop loss-nya cukup di bawah ini.
di bawah swingnya ini aja, di bawah 910 teman-teman. Jadi stop loss sendiri kurang lebih hanya 3% bagi teman-teman yang mau entry gitu, di bawah swing low-nya ini aja. Oke, mungkin itu aja untuk Wika dan target kemungkinan besar kita kejar 1085 ya, kemungkinan besar. Tapi ini ada supply level, jadi teman-teman perhatikan setidaknya sih kita katakan di 1010 sampai 1015 TP1-nya bagi teman-teman yang sudah punya barang Wika. Jadi saya harap teman-teman nonton video saya jujur banyak masih bayangkan ada 100 nasabah kalau yang chatting saya seperti itu terus teman-teman. Gitu. Saya akan kewalahan gitu. Saya akan kewalahan. Jadi apa yang saya sampaikan setidaknya teman-teman boleh perhatikan ya gitu. Jadi untuk Wika TP1-nya teman-teman boleh perhatikan 1015. Kemungkinan besar kalau dia mampu bertahan di atas 1015, dia akan transisi, dia akan membuat new high baru dan kemungkinan besar dia akan rally ke atas, teman-teman. Nanti kita akan update ketika dia benar-benar mampu break di atas 1015 atau membuat structure baru. Bagi teman-teman yang mau entry boleh dan perhatikan stop loss di bawah 910. Itu untuk Wika. Selanjutnya SSIA. Nah, ini kemarin saya pernah cek ya saham SSIA ini karena ada nasabah kemarin juga tanya atau teman kita saham ini memang di sini kalau teman-teman perhatikan dia berada dalam fase yang benar-benar bearish, teman-teman perhatikan dari sini dia tidak mampu membuat new high dari tahun 2020. Tapi teman-teman kalau lihat RTI, saya kemarin iseng lihat RTI dan benar aja free float-nya di masyarakat tuh hampir 80%, teman-teman. Jadi sebenarnya saham yang bagus itu atau sehat ya, yang sehat, yang kemungkinan masih ada tren yang bagus, kalau bisa di bawah 50%, teman-teman. Kepemilikan ke masyarakatnya itu free float-nya itu jangan sampai di atas 50%. Kalau di atas 50%, ya sangat bahaya, teman-teman, sangat bahaya. Saya sarankan teman-teman jangan trading di kepemilikan masyarakatnya itu di atas 50%, itu sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi di SSIA, teman-teman boleh cek sendiri di RTI, kepemilikan free float-nya di masyarakat tuh hampir 80%, dan saya yakin dan percaya kemungkinan besar saham ini akan terus drop gitu. Karena ya yang punya di masyarakat 80%. Siapa yang mau eh, meman, me- memonopoli barang yang nggak ada, teman-teman. Bahkan supply and demand-nya sendiri bisa jadi hanya sebuah fake aja. Itu sangat berbahaya gitu. Oke, itu aja untuk SSIA. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham seperti ini, jujur saya pribadi nggak ingin entry dan saya nggak ingin rekomendasikan di saham ini dan saya lebih merekomendasikan kepada teman-teman cari saham lain daripada teman-teman trading di saham yang seperti ini, gitu. Oke. Selanjutnya SCMA. SCMA sebenarnya sudah hit TP, memang nggak semua kena TP di 270 dan saya sarankan teman-teman TP dulu. Kenapa? Kalau besok dia rally dia TP dulu. Kenapa? Karena kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar dia akan kembali lagi ke demand level. Dia kembali lagi ke demand level baru dia akan rally lagi. Jadi sekarang kembali ke teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tambah barang atau teman-teman ingin hold ya sah-sah aja. Tapi jujur saya pribadi sih lebih baik TP dulu bagi teman-teman yang sudah punya barang ya. Nah, ini ini merupakan area demand levelnya, teman-teman. Ini merupakan area demand levelnya dan teman-teman yang belum punya barang ingin entry SCMA, boleh entry setidaknya di 244 sampai sebentar saya tandakan dulu 232. Teman-teman boleh entry di area ini. Jadi sebenarnya sih ketika dia kena 270 dia nggak mampu breakout ya teman-teman boleh TP dulu. Karena apa? Karena kemungkinan besar ketika dia kena sekali dia akan ambil ibarat ambil napas lagi teman-teman. Dia akan ambil napas lagi untuk break 270-nya. Ini cukup menarik kenapa ketika dia kena 270 berarti orang yang sangkut di sini tuh udah mulai exit teman-teman. Dia mulai exit dan mulai koreksi ya nggak masalah. Berarti ini ketahanannya ini udah mulai berkurang 270 nih. Jadi ketahanannya sudah mulai berkurang, kemungkinan besar dia akan ambil napas lagi di 244 sampai 232 baru jebol di area 270. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barang atau ingin nambah barang, perhatikan aja areanya itu di 244 sampai 232 gitu, oke? Itu untuk SCMA. Selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas ada ADMR. Jadi ADMR kemarin saya sudah forecast ya. Jadi saham ini saya memperlakukannya khusus. Kenapa? Karena saya nggak ingin membeli saham ini ketika sudah rally, teman-teman. Saya sudah berapa kali melakukan cut loss di saham ini ketika dia break, saya entry, cut loss, dia break, saya entry, dan cut loss, dan ketika dia rally saya nggak mau entry. Lebih baik kita buy on weakness saja di saham yang seperti ini. Karena dia karakteristiknya saya sudah baca seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, lebih baik buy on weakness aja
setidaknya di 1.700 sampai 1.630 teman-teman, bagi teman-teman yang ingin entry. Untuk stop loss saya sendiri cukup di bawah 16.30. Kalau seandainya teman-teman entry di 1.700, stop loss sendiri kurang lebih 5%, dan kalau mau TP setidaknya di atas 5%. Itu jauh lebih bagus untuk risk to reward ratio. Sekarang secara tren sebenarnya dia landing ke atas tapi nggak sangat signifikan, makanya saya sarankan bagi teman-teman yang ingin entry di saham ini lebih baik buy on weakness saja, jangan coba-coba terlalu agresif karena saya mempunyai histori yang kurang menarik juga. Bukan histori saja teman-teman, saya sudah mempelajari karakteristiknya nih. Jadi lebih baik teman-teman entry ketika dia kena 1.700. Itu saran saya pribadi. Gitu, oke? Mungkin ini aja saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita letakkan di deskripsi. Nanti teman-teman akan berkomunikasi dengan saya dan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam entrepreneur.